Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anjala syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ala innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha ilallahi fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ya karim. Hari ini terima kasih kepada sahabat-sahabat pengurus masjid Jami Al-Qawi. Mari kita sedikit melihat apa yang telah kita kerjakan, apa manfaat yang telah kita kerjakan. Kita ngaji seperti ini bukan ngaji semata-mata hanya untuk silaturahim aja, tapi juga untuk menambah ilmu kita, menambah pahala kita. Pada ustadz kita, Ustadz Rahmatullah, alhamdulillah telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita yang diberikan kepada Ustadz Rahmatullah ilmunya sangat bermanfaat buat kita, anak-anak kita nanti, mungkin juga kepada keluarga dan istri-istri kita. Ada satu surat di Al-Quran, itu surat Al-Fatir, yang menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatlunal kitaballahi wa aqamus shalah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu adalah orang-orang yang mengharap perdagangan yang tidak merugi. Masya Allah. Ini mengingatkan kita kembali bahwa baca Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat berguna buat diri kita. Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada semua umat manusia. Itu ternukil dan tertuang di surat Al-Isra ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsika yauma alaika hasiba. Iqra kitabak, bacalah kitab dirimu. Sesungguhnya kitab dirimu adalah kau pertanggungkan nanti di yaumil akhir. Nah, ini adalah tergantung perbuatan kita. Perbuatan kita saat ini, esok, dan masa mendatang. Karena kita tidak tahu kematian itu akan hadir setiap saat dan mengintai kita. Karena ada orang meninggal nanti yang minta dipertanggungjawabkan, yang Allah akan minta pertanggungan kepada kita adalah satu, amal perbaikan, amal perbuatan kita, yaitu amal kebaikan kita. Apa aja itu? Satu adalah orang yang memberikan ilmu bermanfaat kepada orang lain seperti Ustadz Rahmatullah. Kedua, dia telah menginfakkan sebagian rezekinya yang tadi yang saya bilang tidak merugi di surat Al-Ahzab ayat 29. Itu adalah yang menginfakkan. Jadi amal jariah yang tidak pernah terputus-putus. Ketiga, anak yang soleh. Jadi ketiga ini adalah satu kesatuan buat nanti kita di yaumil akhir, di bekal kita. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menolong kecuali kita sendiri. Kenapa? Karena anak kita itu kita sendiri. Anak kita tergantung kita. Kita nggak tahu, pengennya sih anak kita itu mendoakan kita. Karena doa yang diijabah oleh Allah adalah anak yang soleh. Soleh itu baik. Karena sholat juga baik. Setiap kita berbuat baik pasti mendapat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan buat diri kita. Barang siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan itu ditimpa sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ini Masya Allah. Ini kita semuanya ini di sini kita bisa introspeksi diri kita. Kita membaca Al-Quran terbata-bata, Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Yang pahalanya yang dikit itu ada orang yang sudah lancar baca. Kalau yang belum lancar baca ini pahalanya luar biasa, 1 bisa 10. Tapi kalau yang udah lancar baca Al-Quran, apalagi dia hafiz Al-Quran, itu cuma 1 pahalanya, karena dia sudah tahu, sudah paham. Nah bagi kita yang belum paham ini, Masya Allah, Ustadz kita telah belajar dengan baik, mahrozul hurufnya ya Ustadz ya, gunahnya, ikhfa'nya, idghamnya. Ada idgham biguna, ada idgham bila guna, ada idhar, mana yang dijelaskan. Itu semuanya itu diajarkan oleh ustadz kita. Karena makhrajul huruf itu adalah satu-satunya kunci kita buat baca kita benar, dan itu akan dibawa oleh sholat kita. Karena di surat Al-Ankabut juga menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utslumahu ya ilaika minal kitabi wa aqimus sholat. Bacalah Al-Quran, bacalah kitab yang Allah turunkan kepada kalian, Tuhanmu, kerjakanlah sholat. Jadi sebelum sholat itu adalah kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seperti apa yang benar? Ada guru kita. Masya Allah. Dulu kita nyari gurunya itu susah banget, muter lu, pengen banget ngaji. Sampai saya sendiri ini ngaji itu pengen belajar ngaji nih, pengen bisa karena ngajarin nggak ada. Itu dulu di daerah lingkungan sini, mungkin di daerah Munjul sana itu tuh kalau ada orang yang meninggal itu kami biasanya ngaji. Setelah tahlil kita ngaji tuh sampai hatam. Nah kita bagian sedikit-sedikit. Nah itu pelajaran sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena nanti kita ingat, saya pernah dengar cerita dari satu teman itu, dia sangat sedih ketika dia tidak belajar Al-Quran, umurnya sudah dewasa, ketika orang tuanya mati, di situ tidak ada ustadz, dia bingung apa yang mau dia kerjakan, apa yang mau dia baca. Ini kejadian benar ini. Jadi istilahnya saya bingung ustadz gitu. Kenapa? Orang tua saya meninggal, saya cari ustadznya nggak ada. Itu posisinya udah malam, ustadznya posisinya keluar. Yang baca juga dia nggak paham di mana gitu letaknya. Istilahnya minta ini, dia mau baca Yasin juga dia bingung. Surat Yasin padahal kan familiar banget Ustadz ya, di lingkungan dia bingung karena nggak bisa baca. Nah dia terinspirasi itu karena makanya sekarang dia mau berubah. Kalau ini terjadi pada diri kita, keluarga kita gimana? Oke, sekarang kita dibelajarkan oleh Ustadz Rahmatullah, alhamdulillah. Kalau suatu saat nggak ada Ustadz Rahmatullah lagi pergi, tiba-tiba keluarga kita meninggal dunia, posisinya pas ada di situ, apalagi pas ada di rumah sakit, kita lagi sendiri, lagi berdua, apa yang kita bacakan? Nah, supaya nyampe seperti apa baca kita, niat kita yang tulus, bacanya yang bagus. Jadi baca yang benar itu memang gampang-gampang mudah gitu loh, gampang-gampang susah gitu loh. Gampangnya ketika orang dibicarakan, tapi susahnya ketika dipraktekkan. Ini kita bicara seperti itu. Oh ini Yasin ya gampang, Yasin ikutin aja. Ketika dibaca bingung gitu loh. Makanya banyak orang yang biasa ikut tahlilan itu, tapi ketika dia suruh baca Yasin juga dia bingung. Nah ini sebenarnya kita baca Al-Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat 11 itu kan. Itu bagus untuk melancarkan, karena kita tadi sudah baca juz amanya ya. Juz amanya mana itu ain, matinya ain ketemunya gimana kalau ain mati, hamzah gimana kalau mati kan gitu kan, qaf kan lagi mati kan gitu kan. Nah karena ain ini adalah salah satu huruf idhar yang dijelaskan. Nah kita kembali lagi, ini masalah dunia kita mau dibawa kemana. Kalau kita mau dapat fid dunya wal akhirah, kita akan ikut Rasul. Seperti ayat yang tertuang di surat Al-Ahzab, yang itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bicaralah yang benar. Yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Ini surat yang mengatakan bahwa niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosa. Wa yaghfir lakum. Fir lakum itu adalah mengampuni. Dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Jadi barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia menang dengan kemenangan yang agung. Masya Allah. Ini kita sudah mengikuti jejak Allah dan Rasulnya. Karena bukan statement di Al-Quran itu Rasul, tabi'in, dari tabi'in baru para ulama, pewaris Nabi. Kalau kita bicara Rasul sekarang udah gak ketemu. Makanya ada di Al-Quran juga tuh ada apa? Ada ulama dikatakan dalam Al-Quran itu pewaris Nabi itu adalah dari Rasul, tabi'in, baru ulama, baru para ustadz. Mungkin kita belum ketemu orang yang namanya mar'u. Tingkatan manusia itu ada 7. Satu, kita dilahirkan namanya insun. 2, kita masih kanak-kanak namanya ihsan. Kita menanjak remaja namanya anas. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, kan gitu, ada anas, manusia. Ketiga, keempat, tingkatan manusia itu adalah basyar, basyara. Dia pakai sya. Kalau pakai shot itu melihat, basyara. Jadi basyarah jadinya, bukan baso. Kalau basyara itu adalah melihat, kalau basyarah itu adalah manusia. Dia, kenapa saya bilang itu tingkatan batu manusia? Itu bisa membedakan. Kalau tingkatan kita sekarang, kita ini tingkatan ada sebagai basaroh. Basaroh itu adalah orang yang bisa memilih mana yang benar, mana yang baik. Dan itu juga ternukil dan tertuang di surat 18 Al-Kahfi, ayat terakhir kalau nggak salah 110. Bunyinya gimana? Tahu? Ya, lupa. Oke, baik. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa man kana yarju liqa falyamal amalan sholiha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Innama, sesungguhnya Tuhan dia itu, Tuhan kita sama. Basyar. Allah mengatakan seperti Muhammad, walam yusrik bi ibadati rabbih ahada, tapi jangan sekalian kalian tuh syirik ibadah kepadaku. Ada dikatakan fal ya'mal amalan sholiha, barang siapa yang berbuat baik, fal ya'mal sholiha, barang siapa yang ingin ketemu dengan Tuhannya, dia selalu berbuat baik. Jadi di surat Al-Kahfi, sebentar saya ininya. Nah, di sini menyatakan adalah katakanlah Muhammad. Jadi saya ulang lagi. Innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia. Jadi Allah mengatakan, hai Muhammad, katakanlah kamu itu sesungguhnya manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ayat ini menceritakan bahwa semua itu Rasulullah itu sama, Tuhan sama kita, sederajat, manusia sama-sama manusia. Tapi Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna, yang manusia yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan solihah, maka hendaknya dia mengerjakan kebaikan. Tapi wala yusrik tapi jangan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun ketika dia beribadah kepadaku. Ayat ini para mufasir menerangkan bahwa Allah itu cemburu sekali Allah itu. Dia nggak mau diduakan oleh siapapun. Wala yusrik gitu. Barang siapa yang berbuat syirik atau menduakan aku, dia tidak akan pernah mau menerima, mempersekutukan. Jadi Al-Quran yang kita baca hari ini adalah untuk bekal kita, karena ada pepatah kuno dan pepatah ini sangat familiar di kalangan para ulama. Itu pepatah yang menyatakan yang menyatakan itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Dia menjelaskan kepada kita dan memberi nasihat kepada kita bahwa sesungguhnya berbuat baiklah kalian hari ini, karena hari esok adalah masa lampau dan hari kemarin adalah sebuah angan-angan. Jadi hari ini tergantung kita, karena besok kita belum tentu hidup. Dan hari kemarin itu adalah sebuah angan-angan. Jadi memang itu betulnya nggak apa-apa, nggak dikit lagi. Jadi nggak apa, ini akan kita kita cermati lagi nanti setelah ini. Belum tutupan nih Ustaz ya, masih ada lagi Ustaz ya, masih pertemuan malam. Berarti besok setelah yang sekarang, pengajian sekarang ini, kita ini sampai mungkin besok terakhir hari apa? Malam Selasa. Setelah nanti malam Selasa kita ngaji keliling ya Ustaz ya, tadarusan ya. Seperti ini aja nggak apa-apa. Jadi ini pesan-pesan untuk kita semua, termasuk urusnya saya, supaya kita menghadapi bulan puasa itu biar kita tenang, karena sesuatu harus latihan nih. Sebenarnya puasa juga harus latihan, karena ada puasa bulan Rajab. Para mufasir dulu telah mengatakan latihan bulan Rajab. Jadi yang saya ingin tekankan adalah ketika kita mendapatkan waktu atau kesempatan berbuat baik, maka berbuat baiklah. Gitu loh. Jadi jangan ditunda-tunda. Berbuat baik itu adalah bekal kita untuk di yaumil akhir. Karena sesuatu yang diawali dengan baik, insya Allah semuanya baik. Itu aja. Itu aja dari saya Ustadz. Terima kasih pencerahannya buat kita semua. Malam ini kita ngaji adalah untuk mengkaji diri kita, mengerti apa yang kita baca. Semoga ini akan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.